Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Hari ini kita akan belajar materi tentang energi, usaha, dan daya. Kemarin kita sudah belajar tentang energi. Hari ini kita lanjutkan dengan usaha dan daya. Yang pertama, adik-adik, kita akan membahas tentang usaha. Jadi, usaha didefinisikan sebagai perkalian antara besar gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan benda yang searah dengan arah gaya tersebut. Selanjutnya, adik-adik, usaha atau kerja itu dilambangkan dengan huruf W dari bahasa Inggris, yaitu work. Adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Jadi adik-adik, persamaan usaha didapat dari perkalian faktor Dodge produk antara W sama dengan F kali S. W di sini sama dengan usaha atau satuannya Joule, F sama dengan gaya atau satuannya Newton, S sama dengan perpindahan atau satuannya meter. Penjelasan syarat penggunaan rumus ini, F dan S harus sejajar. Selanjutnya, ada hubungan antara usaha dengan energi. Hubungan antara usaha dengan energi itu karena usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek, termasuk perubahan energi kinetik dan energi potensial. Sehingga energi merupakan komponen yang erat kaitannya dengan usaha. Selanjutnya, kita akan membahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Pada umumnya, pengertian energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Hubungannya dengan usaha yaitu besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan. Kemudian, energi potensial sama halnya dengan suatu benda atau benda yang mungkin memiliki energi kinetik. Suatu benda atau benda pun dapat memiliki potensi energi, di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek karena posisi, bentuk, atau susunannya, dan di dalam ruangan dengan usaha biasa berkaitan erat dengan energi yang dimiliki karena ketinggian letaknya. Hubungannya dengan usaha yaitu besar usaha sama dengan perubahan potensi energi suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya berubah. Selanjutnya adik-adik, kita masuk pada pembahasan kedua yaitu daya. Daya merupakan kecepatan melakukan kerja atau usaha, atau bisa dikatakan daya merupakan jumlah energi yang dihabiskan dalam persatuan waktu atau per detik. Bisa disimpulkan, perubahan energi persatuan waktu disebut daya. Oleh karena itu, persamaan yang dapat digunakan yaitu P sama dengan W dibagi T. P di sini sama dengan daya atau satuannya watt, W sama dengan usaha atau satuannya joule, T sama dengan waktu atau satuannya sekon. Jadi adik-adik, hubungan antara energi dan daya yaitu saling berbanding lurus. Bisa kita lihat dari pengertian daya. Daya merupakan banyaknya energi yang digunakan tiap satu satuan waktu. Selanjutnya adik-adik, kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana adalah sistem atau alat yang memudahkan kegiatan manusia, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih ringan. Seperti contoh pada gambar ini, terlihat ada seseorang yang mengangkat barang tanpa menggunakan alat dan ada seseorang yang menggunakan alat. Bisa kita lihat seseorang yang tidak menggunakan alat tampak kesusahan dibandingkan dengan seseorang yang menggunakan alat. Selanjutnya adik-adik, kita masuk pada jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tuas atau pengukit, yang kedua, bidang miring, yang ketiga, katrol, dan yang empat, roda gigi atau gear. Oke adik-adik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tuas atau pengukit adalah salah satu pesawat sederhana berupa batang yang dapat berputar pada titik tumpu. Tuas terbagi menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Pada tuas jenis pertama, beban berada di sebelah kiri, titik tumpu di tengah, dan titik kuasa di sebelah kanan. Sedangkan pada tuas jenis kedua, titik tumpu berada di sebelah kiri, beban di tengah, dan titik kuasa di sebelah kanan.
Sedangkan pada tuas jenis ketiga, beban berada di sebelah kiri, kuasa berada di tengah, dan titik tumpu berada di sebelah kanan. Contoh alat pada tuas jenis pertama yaitu gunting, palu, tang, gunting kuku, dan jungkat jungkit. Contoh alat pada tuas jenis kedua yaitu argo dan pembuka tutup botol. Selanjutnya adik-adik ada contoh alat pada tuas jenis ketiga yaitu hektar, pinset, skop, dan sapu. Yang kedua, bidang miring adalah suatu permukaan datar atau bidang yang memiliki sudut terhadap permukaan horizontal. Selanjutnya ada contoh alat bidang miring. Yang pertama ada kapak, yang kedua pisau, yang ketiga baut, yang keempat obeng, yang kelima tangga, dan yang keenam jalan yang berbelok. Yang ketiga katrol. Katrol adalah roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya, digunakan untuk mengangkat atau menarik benda. Katrol terbagi menjadi 4. Yang pertama ada katrol tetap, yang kedua katrol bebas, ketiga katrol ganda, dan yang keempat katrol majemuk. Contoh katrol yaitu alat yang kita gunakan untuk menimba air. Yang keempat, roda gigi atau gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Contohnya itu gear pada sepeda.